Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Ketika mengetahui kebenaran dan mempelajari kebenaran baru, adalah penting bagi Anda untuk selalu kembali dan melihat ulang keyakinan-keyakinan yang sudah lama dianut. Setiap lapisan pengetahuan yang Anda peroleh akan memberikan langkah lain dalam proses mendapatkan lebih banyak kebenaran lagi. Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Sebuah topik di mana kami telah menghabiskan cukup banyak waktu dalam program-program radio ini adalah terkait sifat alamiah Yahwa yang sebenarnya. Ketuhanan 3 dalam 1 adalah sebuah keyakinan dasar kebanyakan orang Kristen. Namun, seperti yang telah kita bahas dalam program lain, kami meyakini bahwa kitab suci sebenarnya mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Nah, baru-baru ini, seseorang bertanya kepada saya, apakah saya sudah mengetahui bukti Trinitas atau Tritunggal yang muncul dalam kitab Perjanjian Lama. Saya harus mengakui, ini sebuah berita baru bagi saya. Saya belum pernah mendengar bukti apapun terkait ketuhanan Tritunggal dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi, para pendengar, saya telah meminta Doni Alexander untuk melihat dan berbagi dengan kita apa yang didukung oleh bukti tersebut. Ya, saya dengan senang hati akan melakukannya, Mario. Baik, para pendengar, jika Anda telah mendengarkan siaran kami selama beberapa waktu, Anda tentu sudah tahu bahwa kami tidak akan pernah bertindak egois dengan tidak mau mengakui jika kami telah melakukan kesalahan. Bahkan jika kami terbukti telah mengajarkan kesalahan, maka bagi kami, itu adalah tanggung jawab kami untuk memberitahu kepada orang-orang sejauh yang kami mampu kesalahan yang telah kami buat dan terang baru yang telah kami pelajari, serta tentu saja bukti-bukti untuk mendukung perubahan keyakinan itu. Ya, tentu saja. Terang itu selalu bertambah dan akan terus bertambah. Wajar jika dalam perjalanan ini kita akan mendapati bahwa ternyata pemahaman kita telah meleset di beberapa area. Namun begitulah yang akan terjadi saat Anda mengikuti cahaya yang terus berkembang dan terang yang terus bertambah. Para pendengar, nanti di dalam segmen Kotak Surat Harian kita, Doni akan berbagi dengan kita informasi mengapa begitu banyak orang Kristen yang menjadi begitu kritis terhadap sesamanya dan apa yang dapat kita lakukan terkait hal ini. Kemudian tentu saja akan ada janji lain dari kitab suci di dalam segmen janji harian kita. Secara pribadi, saya sangat menyukai segmen ini karena selalu menginspirasi iman untuk fokus pada janji-janji Yahwa. Ya, benar sekali, Mario. Baik, Doni dan para pendengar, sekarang mari kita membahas topik kita hari ini. Apakah ada bukti dalam Perjanjian Lama yang benar-benar mendukung perihal ketuhanan Tritunggal? Nah, apa bukti yang diberikan oleh orang yang Anda ceritakan tadi, Mario? Apa yang dia katakan? Ini ada hubungannya dengan Shema. Anda tahu doa dalam kitab Ulangan itu kan? Ya. Itu di kitab Ulangan pasal 6. Bunyinya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Eloah kita, Yahwa itu Esa. Kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, ini adalah sebuah perikop yang jelas diketahui oleh Yahuswa. Karena dia mengutip bagian terakhir dari ayat itu ketika ditanya apa perintah terbesar di dalam kitab suci. Ayat ini adalah dasar yang di atasnya paham monoteis Yudaisme dibangun. Dan artinya tentu saja adalah hanya ada satu Tuhan. Bagaimana ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Yahwa adalah salah satu dari 3 dalam Trinitas yang mistik? Saya tidak melihat buktinya, karena sudah sangat jelas. Ayat ini berkata, Yahwa Eloah kita adalah Esa. Ya, cukup menarik. Kata Esa ini muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia yang artinya adalah satu. Saya mencarinya di Kamus Alkitab dan kata ini berasal dari kata Ibrani Echad. Kata ini memiliki nomor pengenal 259. Kata ini didefinisikan sebagai angka dan dapat mencakup definisi bersatu, yaitu satu, atau sebagai ordinal atau urutan. Jadi satu. Saya tidak melihat bagaimana kata ini menyarankan 3 dalam 1. Nah, idenya adalah bahwa kata satu di sini tidak mengacu pada satu yang mutlak.
melainkan bisa menjadi suatu kesatuan yang menjemuk, Doni. Dengan kata lain, mereka mengartikan bahwa kata satu sebenarnya mengacu pada banyak hal dalam satu. Seperti kita gunakan bunga matahari sebagai contoh. Setiap bunga matahari dianggap satu bunga, meskipun setiap bunga tunggal terdiri dari beberapa kuntum. Jadi begitulah alasannya. Ayat ini bisa berarti kesatuan yang majemuk atau banyak hal dalam satu. Baiklah, apa yang mendasari mereka menafsirkan dengan cara seperti ini? Apakah mereka memiliki ayat Alkitab lain yang mendukung gagasan ini? Sebenarnya mereka punya, Doni. Ada dua ayat yang tampaknya mendukung gagasan ini. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Contoh pertama ada di kitab Bilangan pasal 13. Tunggu. Oke, ini dia. Saya mulai saja dari ayat 1. Di sini dikatakan, Yahwa berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Oke? Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah mereka meninggalkan Mesir. Setelah ini, mereka masih akan mengembara 38 tahun lagi di padang gurun. Iya, benar. Mereka mengirim orang untuk memata-matai negeri itu, tetapi 10 mata-mata kembali dengan laporan jahat. Hanya Kaleb dan Yosua yang pulang dengan laporan yang menyenangkan. Ya, dan karena banyak orang Israel mempercayai 10 mata-mata yang tidak beriman ini, dan sambil merengek mereka menggerutu bahwa adalah lebih baik jika mereka mati di Mesir, maka mereka semua pun dihukum mati di padang belantara. Hanya Kaleb dan Yosua yang memasuki tanah perjanjian, Doni. Iya, benar. Oke, mari kita baca kisah ini. Ini dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 25. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Nah, terjemahan ini mengatakan setandan buah anggur yang berarti tunggal. Terjemahan lain mengatakan sebagai satu tandan buah anggur. Jadi dari situlah mereka mendapatkan ide ini karena kata tunggal atau satu berasal dari kata Ibrani yang sama seperti yang digunakan dalam kitab Ulangan pasal 6. Ekwat. Oh, begitu ya. Jadi mereka tidak pulang dengan membawa hanya satu anggur saja. Tapi mereka membawa pulang satu tandan. Banyak anggur yang bersatu dalam satu tandan itu. Benar, itulah idenya. Ayat lain yang mereka gunakan terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1, Doni. Tunggu, saya buka dulu. Ini dia. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, kata pertama adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai satu dalam kitab Ulangan pasal 6, dan juga sama dengan kata tunggal dalam kitab Bilangan pasal 13 tadi, Doni. Ya, saya mengerti. Anda memiliki dua bagian atau dua potongan yang menyatu sebagai satu kesatuan. Benar. Sekali lagi, gagasan mereka adalah bahwa bagian-bagian individu dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, seperti dalam ketuhanan 3 dalam 1. Saya harus mengatakan, saya sangat menyukai pertanyaan yang Anda terima ini, Mario. Apakah pertanyaan ini mengubah keyakinan Anda bahwa Yahwa adalah satu Tuhan dan bukan 3 dalam 1, Doni? Tidak sedikit pun. Tapi saya tetap suka pertanyaan ini. Pertanyaan ini menunjukkan pemikiran dan studi Alkitab yang mendalam. Seseorang telah menyelidiki kata-kata, dan itu bagus. Saya tidak setuju. Tetapi saya menghargai kedalaman studi yang dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan ini. Ingat, kebenaran selalu dapat menanggung beban penyelidikan. Entah Anda akan menemukan sesuatu yang baru, atau kepercayaan asli Anda akan diteguhkan, dan Anda memiliki informasi tambahan untuk dibagikan ketika memberi kesaksian kepada orang lain. Ya, itu benar. Apa yang kita dapatkan di sini adalah gangguan klasik dalam hal berkomunikasi. Oh, tidak. Saya
Jangan minta saya menyebutkan beberapa masalah komunikasi yang saya alami, Doni. Anda mengalaminya beberapa kali kan? Tentu. Nah, baru kemarin, tapi yang ini bukan kisah saya. Anda kenal Ayub, salah seorang anggota tim bahasa Inggris kita? Iya, apa yang terjadi? Dia berbagi dengan saya tentang masalah dalam komunikasi yang terjadi antara dia dengan istrinya. Rupanya, istrinya memberinya daftar belanjaan pendek yang istrinya ingin dia singgah beli sepulang kerja. Istrinya juga memintanya untuk memeriksa tanggal dan memastikan kondisi barang belanjaannya masih bagus. Oke, terus apa masalahnya? Ya, Anda tahu, dalam bahasa Inggris, kata untuk tanggal yang menjadi penanda sebuah hari dan kata untuk sebuah benda manis berwarna coklat yang tumbuh di pohon palem adalah kata yang sama. Ejaannya sama. Kedua kata itu juga bahkan diucapkan dengan bunyi yang sama. Hanya definisinya saja yang berbeda. Keduanya homonim. Jadi Ayub pikir istrinya memintanya untuk membeli beberapa buah kurma, bukan memastikan tanggal kadaluarsa barang di kemasannya. Iya, saya ingat satu kali saat saya memundurkan mobil kami, dan saya bertanya kepada putra saya yang berusia sekitar 4 tahun pada waktu itu. Apakah ada sedan yang mendekat? Tidak, katanya. Kemudian saat saya sedang mundur ke jalan, dia menambahkan, tapi ada truk. Ups, apakah Anda mengalami kecelakaan? Tidak, untungnya pengemudi lain itu adalah pengemudi defensif yang baik. Jadi dia berhasil menghindari kami, meskipun dia mengacungkan gerakan tangan yang agak kasar saat melakukannya. Ya, istri saya kurang senang. Oke, kembali ke Shema. Pada dasarnya, itulah yang terjadi di sini. Pribadi atau mungkin sekelompok orang yang menafsirkan bahwa kata satu di sini sebenarnya mengacu pada penggabungan beberapa individu menjadi satu. Sedang mengekstrapolasi dua ayat lain tadi dan menerapkan ekstrapolasi itu di ayat yang membicarakan Shema ini. Kata ekwat dalam bahasa Ibrani. Dan saya hanya ingin menambahkan bahwa kata esa adalah terjemahan yang sempurna untuk kata ekwat. Kata ekwat dalam bahasa Ibrani berfungsi persis seperti kata esa dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita lihat beberapa contoh. Perpustakaan. Sebuah perpustakaan terdiri dari ratusan, bahkan ribuan buku. Tapi itu tetaplah hanya satu perpustakaan. Oke, contoh lain. Sebuah permainan papan yang dapat memiliki banyak potongan-potongan kecil. Permainan seperti ini ada yang berisi beberapa kartu, beberapa potongan gambar dari papan, atau beberapa lintasan plastik kecil di dalamnya. Tapi itu tetaplah dianggap satu permainan. Iya, bagaimana dengan sebuah ruang makan? Di dalamnya Anda punya meja dan beberapa kursi yang Anda butuhkan, tetapi meja dan kursi tersebut merupakan satu set ruang makan. Iya, tepat. Itu juga. Itulah salah satu cara kata satu digunakan. Pada saat yang sama, ada contoh lain di mana kata satu jelas mengacu pada satu individu tunggal. Seperti ada seekor anjing yang sedang berjemur di trotoar. Ada satu kue yang tersisa dan saya yang mengambilnya. Tidak, jika saya lebih cepat dari Anda. Ya, begitulah saat kita masih anak-anak, Doni. Nah, maksud saya adalah bahwa kita tidak dapat mempersempit definisi kita tentang kata ini tanpa alasan. Kita tidak membatasi definisi kita seperti itu di dalam bahasa Indonesia. Dan kita juga tidak harus melakukannya dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya, ada banyak contoh kata ekwat dalam kitab suci yang dengan jelas merujuk pada salah satu dari apapun yang mereka bicarakan. Oke, bisakah Anda memberi kami contohnya, Doni? Tidak. Maksud saya tidak menghafalnya di luar kepala. Ada kamus konkordasi Alkitab di sana. Jadi tolong ambil dan mari kita lihat beberapa, Mario. Baiklah. Oh, ini salah satunya. Kitab Ulangan pasal 17 ayat 6. Oke, ini Alkitab saya, Doni. Tolong buka dan lihat ayatnya. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Ya, ini contoh yang bagus. Jelas ketika dikatakan 1 orang saksi itu berbicara tentang satu individu tunggal, bukan kesatuan majemuk. Apalagi? Oke, Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8-11. Sepertinya ada beberapa penggunaan kata satu di sini. Ada seorang yang sendirian, dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi malang orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Oke, bagian ini menarik, karena meskipun ayat ini berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, tapi jelas bagian kedua dari ayat ini mengacu pada kata satu. Sebagai sesosok individu tunggal, sebagaimana terjemahan langsungnya 2 lebih baik dari 1. Ya, jelas. Itu kata yang sama, tetapi tidak mengacu pada kesatuan majemuk. Adalah bukan sebuah tindakan jujur dan baik untuk menyajikan 2 ayat kitab suci, yaitu kitab Bilangan pasal 13 ayat 23 dan kitab Kejadian pasal 1 ayat 5, dan berusaha menggunakannya untuk menafsirkan bahwa ketuhanan Tritunggal
kesatuan majemuk sedang disajikan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Tindakan seperti ini akan tidak sesuai dengan perbandingan yang cermat antara ayat dengan ayat. Baiklah, lalu bagaimana kita mengetahui perbedaan antara kesatuan majemuk seperti yang jelas terdapat di dalam beberapa kasus dengan satu yang tunggal, Doni? Katakanlah Anda sedang membaca renungan pagi Anda dan Anda menemukan kata satu. Bagaimana Anda mendefinisikan kata satu yang mana yang dimaksud dalam bacaan Anda itu? Dengan cara yang sama yang kita lakukan di dalam bahasa Indonesia modern, Anda mengartikannya sesuai konteksnya. Oke, contohnya, David De Gea, Anthony Martial, Casemiro, dan Bruno Fernandes, dan kawan-kawan bermain untuk Manchester United. Mereka ini adalah pemain sepak bola individu, tetapi bersama-sama mereka membentuk satu tim. Itu adalah kesatuan yang majemuk. Sebaliknya, kalimat yang berkata, "Dengarlah, hai Israel, Yahwa Elohah kita, Yahwa adalah satu." Ini adalah sebuah paham monoteis murni dan tidak berubah karena artinya sudah sama seperti yang tertulis. Yahwa adalah satu. Bukan kesatuan majemuk tiga dalam satu, hanya satu. Dan sejujurnya, orang-orang Yahudi selalu mengetahui hal ini. Ini adalah ayat di mana mereka mendasarkan monoteisme murni mereka. Barulah di kemudian hari, berabad-abad setelah Kristus, konsep agama berhala tentang Trinitas masuk ke dalam kekristenan. Jadi itu bukan bagian dari sistem kepercayaan asli kekristenan. Baiklah, kita harus istirahat sejenak dan saat kita kembali, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Para pendengar, tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke Doni, Anda sudah membahas perihal kesatuan majemuk dibandingkan dengan entitas tunggal dengan sangat baik di segmen terakhir kita tadi. Masalahnya, gagasan tentang ketuhanan tiga dalam satu sudah sangat berakar kuat dan bahkan telah menjadi dasar bagi kekristenan modern. Seorang imam Yesuit, Pastor John A. Hardon, menyatakan, misteri Tritunggal Maha Kudus adalah hal yang paling mendasar dari iman kita. Di atasnya segala sesuatu yang lain dibangun, dan darinya segala sesuatu yang lain berasal. Oleh karena itu, gereja akan terus-menerus memperhatikan dan menjaga kebenaran yang telah diwahyukan ini, bahwa Tuhan secara kodrat adalah satu dan terdiri dari tiga pribadi. Dan ya, tentu saja tidak semua orang Kristen adalah Katolik, tetapi doktrin Trinitas sudah menjadi dasar bagi mayoritas orang Kristen. Doni, saya tidak ingin apa yang Anda katakan di segmen pertama tadi terlalu cepat diabaikan jika ada dari para pendengar kita yang belum memiliki kesempatan untuk mendalami topik ini sebelumnya. Jadi, Doni, bisakah Anda meluangkan waktu sekarang dan membahas bukti bahwa Yahwa hanyalah dirinya sendiri, satu dan bukan Trinitas? Iya, tentu. Dengan senang hati. Nah, tentu waktu kita tidak akan cukup untuk dapat membahas semua bukti terkait sifat unitarian Tuhan. Tetapi kita dapat membahas dasar-dasarnya dan para pendengar kita dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menggali lebih dalam. Kedengaran bagus, Mario? Oke, itu bagus. Saya tahu saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi di sini. Para pendengar, ketika saya pertama kali mendengar gagasan bahwa Trinitas atau Tritunggal adalah ajaran sesat, saya sebenarnya menolaknya. Alkitab berbicara tentang Roh Kudus, ya kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada ketuhanan Tritunggal ketika Alkitab pada faktanya menyebutkan orang ketiga dari ketuhanan itu? Oh, andai saja sesederhana itu, Mario. Iya, saya tahu, Doni. Barulah setelah saya duduk dengan kamus konkordansi saya dan melihat setiap penggunaan kata roh dalam kitab suci, baik di dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun baru, akhirnya saya menjadi terbuka untuk benar-benar melihat subjek ini karena kata yang diterjemahkan sebagai Roh Kudus hanyalah berarti nafas. Itu saja. Jadi Roh Kudus sama sekali bukanlah pribadi ketiga yang mistis tanpa tubuh yang sepenuhnya sadar dan menjadi bagian dari ketuhanan. Dibutuhkan beberapa penyesuaian mental dan pikiran yang bersedia mempertimbangkan ide-ide baru untuk menggali topik ini. Jadi mari kita mulai dari yang pertama. Dari mana ide Tritunggal ini berasal? Singkatnya, dari paham agama berhala. Ini semua berasal dari paham agama berhala kuno. Nah, di dalamnya ada Semiramis, kan? Dia disebut sebagai istri Nimrod dan ibu dari Tamus. Ya, benar. Namun berbeda dengan Trinitas Kristen. Kebanyakan dari Trinitas agama berhala terdiri dari sosok ibu, ayah, dan anak. Di Mesir, Trinitas mereka terdiri dari Isis sang ibu, Osiris sang ayah, dan Horus sang anak. Bangsa Sumeria kuno memiliki Trinitas yang terdiri dari Anu sebagai bapa dan Raja para Dewa. Pribadi kedua dari ketuhanan mereka adalah putra sulung Anu, dari istri keduanya Enki, yang dikenal sebagai penguasa kebijaksanaan.
Dan akhirnya putra keduanya dari istri pertamanya, Enlil, diberi gelar sebagai dewa pencipta. Kedengarannya seperti kisah Abraham, Ismail, dan Ishak. Poligami benar-benar telah membuat rumit garis suksesi, Doni. Ya, begitulah. Nah, Trinitas Hindu terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Orang-orang Yunani memuja Zeus, Athena, dan Apollo dengan mengatakan bahwa mereka bertiga sepakat dalam kesatuan. Jadi sekali lagi, konsep ini terdapat di seluruh dunia kuno dalam paham agama berhala. Turunan dari jenis Trinitas Bapa, Ibu, Anak ini masih dapat dilihat dalam Trinitas Kristen ketika Anda mengetahui bahwa kata Ibrani untuk roh atau ruach adalah sebuah kata feminin. Jadi kata itu bukan maskulin. Itu menarik. Dan kita semua tahu tentang Konsili Nisea pada abad keempat. Kaisar Romawi Konstantinus yang dianggap bertobat dan masuk ke agama Kristen ketika pada faktanya itu hanyalah langkah politik strategisnya dengan maksud untuk menyatukan kerajaannya. Pada Konsili Nisea ditetapkan bahwa kalender Alkitab tidak lagi boleh digunakan untuk menentukan hari-hari raya Yahwa yang mencakup hari-hari raya tahunan dan hari Sabat mingguan. Tapi para peserta konsili ini juga melakukan sesuatu yang lain. Mereka berdebat tentang sifat alamiah yang sejati dari Yahwa. Ya, bukankah dari konsili ini kita mendapatkan Credo Nicea, Doni? Ya benar. Konsili Nicea pertama pada tahun 325. Kemudian diamandemen pada tahun 381. Tetapi intinya itu memang berasal dari konsili pertama. Konstantin mengundang 1.800 uskup untuk hadir dan hal utama yang mereka perdebatkan adalah sifat alamiah yang sebenarnya dari Yahwa dan Yahuswa. Disinilah sifat Kristus secara resmi ditinggikan atau diangkat ke taraf ilahi. Jadi itu terjadi lama setelah Kristus, pada tahun 325. Jadi peristiwa itu terjadi 300 tahunan setelah Kristus. Iya benar. Dan orang-orang Kristen Rasuli tahu bahwa Yahuswa adalah manusia sepenuhnya. Gagasan bahwa dia adalah Tuhan barulah muncul belakangan. Tapi jangan berpikir bahwa semua uskup setuju dengan konsili ini. Ada banyak orang yang berjuang untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran yang pertama kali diajarkan oleh para rasul. Oke, tunggu sebentar. Saya tampilkan dulu di monitor tablet saya. Ya, ini dia. Silakan dibacakan Mario, yang ini. Silakan dibaca. Baiklah, ini adalah sebuah artikel dari C.L. Hagensick yang berjudul Asal-Usul Trinitas dari Paham Berhala hingga Konstantin. Di sini dikatakan, jadi Konstantinus mendapati gereja yang bersatu namun tidak sepenuhnya menyatu. Uskup lain yaitu Eusebius dari Kaisarea cukup tidak nyaman dengan Credo Nicea sehingga dia merasa perlu untuk menyatakan pendiriannya di hadapan rakyatnya sendiri dengan menuliskan sebuah surat panjang di mana dia mengatakan bahwa dia menentang bahkan sampai menit-menit terakhir hingga kata-kata Credo itu telah dinyatakan teruji dengan penjelasan bahwa kata-kata tersebut tidak dimaksudkan semuanya sebagaimana yang tertulis, tetapi dimaksudkan hanya untuk menegaskan keilahian Sang Anak yang sebenarnya. Apakah Anda melihat bagaimana mereka berbelit-belit dan menari-nari di sekitar kebenaran yang lurus? Menurut Arthur Cushman McGivert, dalam bukunya A History of Christian Thought, para pemimpin di Nicea sebenarnya mengizinkan penafsiran ganda untuk menenangkan Eusebius dan para pengikutnya. Wow, sepertinya mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan orang-orang Kristen untuk mengikuti ajaran sesat yang baru ini. Nah, itulah yang diperintahkan Kaisar untuk mereka lakukan, bersatu. Masalahnya, orang Kristen mula-mula bukanlah penganut Trinitas. Nah, ini dia. Saya punya beberapa kutipan lagi. Baca yang ini, Mario. Ini dari Victor Paul Weaverville dalam sebuah artikelnya berjudul Yesus Kristus Bukan Tuhan. Apa yang dia katakan di situ? Meskipun agama-agama lain selama ribuan tahun sebelum Kristus lahir telah menyembah dewa yang Tritunggal, namun Trinitas bukanlah bagian dari dogma Kristen dan dokumen formal dari 3 abad pertama setelah Kristus. Bahwa tidak ada doktrin Trinitas yang formal dan mapan sampai abad keempat adalah sebuah fakta sejarah yang sepenuhnya terdokumentasikan. Jelas, para sejarawan dogma gereja dan para teolog sistematika setuju bahwa gagasan tentang Trinitas Kristen bukanlah bagian dari gereja abad pertama. Ke-12 rasul tidak pernah meyakininya atau menerima wahyu tentangnya. Jadi bagaimana doktrin Trinitas muncul? Itu secara bertahap berkembang dan mendapatkan momentum di akhir abad pertama dan dilanjutkan pada abad kedua dan ketiga seiring dengan bertambahnya para penyembah berhala yang telah masuk agama Kristen dan mereka membawa ke dalam kekristenan beberapa kepercayaan dan praktik agama berhala mereka. Lihat, begitulah cara ajaran sesat ini merayap masuk. Selama ratusan tahun, sedikit perubahan di sini, sedikit perubahan di sana. Pada setiap generasi terdapat sedikit penambahan yang berbeda. Dan akhirnya, Anda memiliki sebuah agama terorganisir yang tidak memiliki kemiripan dengan praktek iman para rasul. Bahkan Katolik sendiri telah mengakui bahwa doktrin Trinitas seperti yang diajarkan saat ini tidak dapat ditemukan dalam kitab suci. Ya, begitulah.
Mereka bisa menerimanya karena mereka menganut tradisi gereja dan tulisan-tulisan para bapak gereja, dan mereka menganggapnya setara dengan kitab suci. Hal yang mengherankan saya sebenarnya adalah mengapa orang-orang Protestan masih berpegang teguh pada kesalahan ini, Doni. Oke, baca kutipan ini. Itu diambil dari The New Catholic Encyclopedia edisi tahun 1967. Silakan dibacakan. Seseorang seharusnya tidak berbicara tentang paham Trinitas dalam Perjanjian Baru tanpa kualifikasi yang serius. Ketika seseorang yang tidak memenuhi syarat berbicara tentang paham Trinitas, maka orang itu sebenarnya seperti berpindah dari periode asal-usul kekristenan ke katakanlah kuadran terakhir abad keempat. Karena baru pada saat itulah ajaran yang mungkin telah disebut dogma definitif Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi, telah terserap sepenuhnya ke dalam kehidupan dan pemikiran orang-orang Kristen. Ini pernyataan yang sangat memberatkan jika Anda selama ini percaya bahwa doktrin Trinitas itu Alkitabiah, Doni. Ya, benar. Nah, lanjut ke halaman berikutnya dari dokumen Word itu. Oke, Mario, apa kutipan selanjutnya yang tertera di situ? Ini dari buku tulisan Edmund Fortman, berjudul Tuhan Tritunggal. Dia mengatakan, Kitab Perjanjian Lama tidak memberitahu kita secara langsung dan jelas, serta tidak juga secara samar tentang Tuhan Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada bukti bahwa ada dari penulis suci yang bahkan sekedar mencurigai keberadaan Trinitas di dalam ketuhanan. Bahkan untuk melihat dalam Kitab Perjanjian Lama, saran atau bayangan atau tanda-tanda terselubung dari pribadi Trinitas adalah akan melampaui kata-kata dan maksud dari para penulis suci. Para penulis Kitab Perjanjian Baru tidak memberi kita doktrin Trinitas yang resmi atau yang sudah dirumuskan. Di kitab manapun, kita tidak menemukan doktrin Trinitas tentang tiga subjek berbeda dari kehidupan dan aktivitas ilahi dalam ketuhanan yang sama. Apakah Anda menangkap pernyataan itu? Tidak ada bukti bahwa ada dari penulis suci yang bahkan sekedar mencurigai keberadaan Tritunggal di dalam ketuhanan. Ya, pernyataan ini mengejutkan bagi saya, Doni. Selain karena Alkitab memang mengakui keberadaan Roh Kudus, saya selalu menunjuk kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 sebagai bukti bahwa Trinitas itu ada di dalam Alkitab. Dengarkan ini, di sini dikatakan, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, tentu. Kedua ayat itu ada di dalam Alkitab. Jadi Yohanes pasti yang menuliskannya, ya kan? Salah. Salah. Oke, tunggu. Saya buka dulu di sini sebuah kutipan yang menurut saya akan sangat mencerahkan. Nah, ini dia. Baca yang bagian ini, Mario. Baiklah, ini adalah sebuah pernyataan dari kuliah Bart Ehrman tentang sejarah kekristenan awal. Dia mengatakan, gagasan dasar Trinitas adalah bahwa ada tiga pribadi dalam ketuhanan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka semua sama-sama Tuhan dan berasal dari substansi yang sama, tetapi meskipun faktanya ada tiga pribadi, tapi bersama-sama mereka bergabung sebagai satu Tuhan yang secara sifat tidak terpisahkan. Doktrin ini terlihat bukan doktrin yang diucapkan oleh Yesus yang ada di dalam sejarah, ataupun oleh Paulus atau oleh para penulis Kristen lainnya selama sekitar 100 tahun pertama kekristenan. Istilah atau ajaran Trinitas tidak dapat ditemukan secara langsung dinyatakan dalam tulisan-tulisan Kristen paling awal. Satu-satunya bagian dari kitab Perjanjian Baru yang menyatakan doktrin ini, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8, pada awalnya bukan bagian dari teks Alkitab, tetapi ditambahkan di kemudian hari oleh para ahli kitab yang cerdik secara doktrin. Kedua ayat ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani manapun hingga abad ke-11. Itu sebuah pernyataan besar dan saya tahu, Mario, itu berdampak pada Anda karena alasan yang telah Anda sebutkan sebelumnya. Lebih dari 1000 tahun setelah Kristus, dua ayat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 itu ditambahkan oleh beberapa orang ahli kitab yang cerdik secara doktrin. Saya suka ungkapan itu, Doni. Cerdik secara doktrin. Dengan kata lain, mereka tahu bahwa Alkitab memiliki lubang yang menganga dalam hal doktrin ini, jadi mereka memutuskan untuk mengisi kekosongan itu sendiri. Ya, kita bisa menyebutnya fiksi suci. Dan semuanya menjadi bola salju yang membesar dari sana. Jika Yahuswa adalah satu substansi dengan Bapa, itu berarti dia pasti ilahi. Dan jika dia ilahi, maka itu berarti dia pasti memiliki praeksistensi. Dan jika dia memiliki praeksistensi dan ya, Anda dapat melihat bagaimana obrolan terus terbangun dan terbangun dan terbangun. Dan tidak ada yang masuk akal secara logis, dan itulah mengapa Trinitas sering disebut sebagai misteri, ya kan? Misteri. Jika itu misteri, Anda tidak perlu khawatir dengan logika. Anda hanya perlu mengabaikan pertanyaan logis apapun dengan mengatakan bahwa Trinitas adalah misteri yang terlalu dalam untuk dipahami oleh pikiran manusia. Iya, begitulah yang mereka ajarkan. Wayne Grudem di zondervanacademic.com menulis sebuah artikel yang sebenarnya berjudul Misteri Trinitas. Dia mengawali artikelnya dengan mengatakan,
kadang-kadang tampak sulit untuk memahami bagaimana terdapat 3 pribadi Trinitas yang berbeda, masing-masing dengan seluruh keberadaan Tuhan dalam dirinya sendiri, meskipun hanya ada satu Tuhan, dan dia tidak terbagi. Dan ini pasti sulit. Trinitas adalah salah satu misteri yang hanya dapat kita gambarkan sebagian. Upaya untuk menyederhanakan atau menjelaskan sepenuhnya misteri ini, semuanya gagal dan seringkali mengarah pada kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Singkatnya, doktrin Trinitas adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya karena sebagian darinya berada di luar pemahaman kita. Ya, jangan mempertanyakannya. Terima saja, Anda tidak akan pernah memahaminya. Tapi itu sama sekali bukan cara Yahwa. Apa yang dia katakan dalam pasal pertama kitab Yesaya? Marilah, baiklah kita Berperkara, berdialog. Ya, berdialog bersama untuk menyelesaikan suatu perkara. Karena jelas, kebenaran itu masuk akal secara logika. Anda tahu, orang-orang ateis menuduh orang Kristen hanya menerima segala sesuatu dengan iman buta dan tanpa emosi. Tetapi ada banyak logika dan bukti karena kebenaran itu sendiri adalah logis. Kebenaran tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan Yahwa telah berjanji untuk mengungkapkan semua hal yang kita perlu ketahui untuk dapat diselamatkan. Dan sifat sejati Yahwa serta Sang Juru Selamat adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa Anda berkata seperti itu, Doni? Ya, karena jika Anda percaya pada ketuhanan Tritunggal, Anda juga harus percaya bahwa Yahusua adalah ilahi. Anda mungkin mencoba menari di sekitar kontradiksi dengan mengatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, yang merupakan sebuah kontradiksi yang membingungkan. Tetapi jika Anda percaya bahwa Sang Juru Selamat dengan cara bagaimanapun adalah ilahi, Anda telah mengacaukan seluruh dasar rencana keselamatan. Pribadi yang ilahi tidak bisa mati. Menurut definisinya, keilahian itu abadi. Dan tentu saja, Kitab Suci mengatakan bahwa hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Betul, itu adalah bukti Alkitabiah lainnya yang jelas menyatakan bahwa dia hanya satu bukan 3 dalam satu. Karena itu, Sang Juru Selamat itu sebenarnya adalah sepenuhnya manusia. Misinya adalah untuk menebus umat manusia di tempat di mana Adam pertama gagal. Bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia tidak sepenuhnya 100% manusia? Ya, kita sudah kehabisan waktu, Mario. Saya berharap kita membahas ini lebih dalam, tapi sayangnya tidak bisa. Para pendengar, Anda bisa mencatat di kertas Anda. Saya akan memberikan beberapa nama artikel di situs web kami yang dapat Anda baca karena di dalamnya terdapat pembahasan yang lebih dalam terkait hal ini. Bacalah artikel Kristologi Alkitabiah Dasar untuk Orang Kristen Unitarian. Itu artikel yang bagus. Oh ya, satu lagi adalah Tuhan dari Yahusua. Iya, ada juga seri artikel yang terdiri dari 2 bagian yang sangat bagus. Artikel itu berjudul Kapan Anak Yahwa Menjadi Ada. Ada banyak artikel dan video yang bagus-bagus serta program radio yang telah tayang yang mencakup setiap aspek dari doktrin ini. Oke, satu lagi berjudul Bapa dan Sang Anak. 2, bukan 1. Jadi para pendengar, sisihkanlah waktu Anda dan bacalah. Oke, Mario sudah menunjuk jam tangannya, jadi saya akan berhenti bicara sekarang. Tetaplah di sini para pendengar, setelah jeda sejenak kita akan masuk ke dalam segmen Kotak Surat Harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jadi dari mana datangnya pertanyaan yang kita peroleh di kotak surat harian pada hari ini, Mario? Amerika Serikat. Anda tahu, saya membaca di suatu tempat bahwa ternyata konstitusi Amerika tidak sepenuhnya merupakan karya asli dari orang-orang yang menulisnya, Doni. Oh iya? Benarkah? Jadi itu hasil ciplakan? Ya, saya tidak tahu apakah menciplak adalah istilah yang pas, tetapi Thomas Jefferson dan John Adams, 2 orang yang menulis konstitusi ini, sebenarnya mencontoh dari dokumen konstitusi konfederasi Iroquois. Anda tahu, ada 5 negara Indian Amerika yang terpisah yang kemudian bergabung dan membentuk konfederasi kembali. Saya pikir peristiwa itu terjadi pada tahun 1600-an. Ya, mereka sangat kuat selama beberapa ratus tahun dan puncaknya pada sekitar tahun 1700. Rupanya, dari apa yang saya baca, Thomas Jefferson dan John Adams mendasarkan konstitusi Amerika Serikat pada konstitusi yang dibuat oleh suku-suku asli Amerika ini. Wow, itu menarik. Iya, pasti. Oke, ngomong-ngomong, Barb dari Albany, New York, menulis, pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang Kristen seringkali menjadi orang yang paling tidak bahagia? Dan mereka melampiaskan ketidakbahagiaan mereka pada sesama orang Kristen lain. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya memberikan hati saya kepada Kristus dan saya sangat bersyukur mengetahui kebenaran Alkitab. Namun, saya benar-benar terkejut menemukan begitu banyak kritik, fitnah, dan perbuatan mencari-cari kesalahan dalam kekristenan. Saya bahkan mendengar seorang pendeta berkhotbah dari mimbar
bahwa orang Kristen harus menjadi orang yang paling bahagia. Walaupun saya setuju bahwa kita seharusnya seperti itu, tapi faktanya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bahagia. Menurut Anda mengapa ini terjadi padahal kita memiliki pesan Injil yang indah? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Ini sungguh pertanyaan yang menggugah pikiran saya, Mario. Ya, walaupun tidak enak, tapi saya harus berterus terang bahwa dia benar, Doni. Ada sejumlah besar penghakiman dalam kekristenan dan itu mencakup semua level. Oh, dia berpakaian sangat tidak sopan. Dia seharusnya tidak berpakaian seperti itu. Atau, bisakah Anda percaya jenis musik yang dia dengarkan? Atau film yang dia izinkan untuk ditonton oleh anak-anaknya? Ada yang lain lagi seperti, saya tidak bisa percaya mengapa mereka masih makan daging. Atau yang lainnya, sangat banyak. Semuanya berisi kritikan tanpa henti. Tindakan mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan saudara-saudari seiman kita. Atau kadang mereka masih menggunakan kata Tuhan dan Yesus dan bukannya nama-nama suci yang telah diberikan. Iya, apapun itu, untuk mencari dan menunjukkan kesalahan orang lain, mereka akan lakukan, Doni. Dan pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin konservatif seseorang, semakin sering hal seperti ini menjadi masalah? Oh tentu, dan faktanya saya juga awalnya seperti itu. Jadi, ya, saya berterima kasih atas pertanyaan Barb dan saya juga terkesima dengan fakta ini. Oke, lalu mengapa kritik dan tindakan mencari-cari kesalahan menjadi persoalan di kalangan orang-orang Kristen konservatif dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya, Doni? Saya akan mengatakan bahwa masalah ini dimulai dari sistem kepercayaan mereka. Orang Kristen yang mengkritik dan suka mencari-cari kesalahan orang lain memiliki teologi yang salah. Betulkah? Tetapi ada begitu banyak orang yang melakukannya, bahkan di antara mereka yang memiliki kebenaran. Baiklah, dengar dengan baik. Akan saya ulangi. Orang Kristen yang menghabiskan waktu mereka berfokus pada orang Kristen lain dan mencari-cari kesalahan pada tindakan, kepercayaan, pakaian, diet, hiburan, pilihan hidup, sebut apa saja yang dilakukan oleh orang lain, telah mendalami bentuk Injil yang sesat. Dan buah-buah dari Injil yang sesat ini adalah kebencian diri yang terlihat dalam sikap kritis dan tindakan mencari-cari kesalahan yang mereka lakukan. Oke, mari kita bahas ini lebih rinci, Doni. Bagaimana kesimpulan Anda dari titik A ke titik B ke titik C? Salah satu kebenaran kekristenan adalah bahwa Yahuswa datang untuk menjadi teladan kita dalam hal apa yang seharusnya kita lakukan. Paulus memberitahu jemaat di Korintus bahwa mereka harus meneladani dia sama seperti dia meneladani Kristus. Iya, tapi saya belum mengerti mengapa hal seperti itu bisa mengubah orang Kristen menjadi kritikus yang mencari-cari kesalahan dan menghujat sesamanya. Itu terjadi karena ketika Anda percaya bahwa dengan meneladani Kristus, Yahwa mengharapkan Anda menjadi sempurna. Meskipun kita semua masih memiliki kodrat atau sifat alamiah yang telah jatuh. Yang benar adalah selama kita memiliki kodrat yang berdosa ini, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Nah, saya mengatakan ini sebagai seseorang yang dulunya percaya bahwa pada titik tertentu sebelum Kristus nanti datang kembali, semua orang Kristen sejati akan mencapai titik di mana mereka akan berserah sepenuhnya, sehingga mereka tidak lagi berbuat dosa. Iya. Dulu saya juga meyakini hal itu, Doni. Dan Anda cukup berserah penuh, maka Kristus di dalam Anda tidak akan pernah melakukan dosa lagi. Tetapi seperti yang telah kita pelajari, keyakinan seperti itu sebenarnya bertentangan dengan bagian-bagian lain dari kitab suci yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin bagi siapapun yang memiliki sifat yang berdosa untuk menjalani kehidupan tanpa dosa. Nah, tentu saja, umat Yahwa akan berperang melawan godaan atau pencobaan. Mereka akan melawan iblis. Tetapi kita akan terus tersandung dan bahkan jatuh selama kodrat kita masih berdosa. Dan itu tidak akan berubah sampai kita dikaruniai sifat yang lebih tinggi pada saat Kristus kembali nanti. Oke, jadi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada orang-orang Kristen yang kritis? Nah, ingat saya katakan, ini berasal dari bentuk Injil yang menyimpang. Jika Anda berpikir pesan Injil adalah bahwa jika Anda sudah cukup berserah, maka Kristus yang tinggal di dalam Anda tidak akan berbuat dosa. Maka Anda berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk benar-benar menjalani kehidupan tanpa dosa, sambil tetap memiliki sifat yang telah jatuh. Dan itu mustahil. Iya, tentu saja. Dan khotbah sebanyak apapun, nasihat sebanyak apapun, untuk memandang pada Kristus yang akan dapat mengubah kenyataan bahwa kita semua masih memiliki kodrat yang telah jatuh. Karena tidak memahami bahwa tersandung dan jatuh akan selalu terjadi pada kodrat atau sifat alamiah yang telah jatuh dan berdosa. Dan bahwa itu bukan berasal dari kurangnya komitmen kepada Yahwa. Karena hal-hal ini, orang-orang pun meragukan diri mereka sendiri. Keraguan ini mengarah pada ketakutan. Dan ketakutan itu meningkat dengan setiap tanda yang menunjukkan bahwa Kristus sudah akan kembali dengan segera. Karena jika Anda percaya kedatangannya sudah dekat, tetapi Anda juga percaya bahwa Anda harus mencapai kesempurnaan sebelum Dia kembali, maka Anda secara alami akan takut bahwa dosa-dosa Anda akan menjauhkan Anda dari kerajaan Yahwa. Oke, saya mengerti. Dan keraguan diri membuat Anda akan merasa tidak berharga. Selama sistem kepercayaan yang didalami oleh seseorang menanamkan rasa takut dengan membuatnya merasa tidak berharga, maka orang itu akan terus mencoba membuat diri mereka merasa lebih baik pada diri mereka sendiri.
Itulah kunci untuk memahami mengapa ini terjadi, karena cara termudah untuk membuat diri Anda merasa lebih baik terlepas dari kegagalan Anda sendiri adalah dengan mencari-cari kesalahan yang ada pada orang lain. Inilah pintu masuk dari semua jenis kritikan. Anda melihat kesempurnaan Kristus yang seperti telah kita sudah pelajari, lahir dengan kodrat yang sama seperti Adam sebelum kejatuhan, karena Kristus memang diutus untuk menebus kegagalan Adam. Dan Anda berpikir bahwa Anda, setelah dilahirkan dengan sifat Adam, setelah kejatuhan, seharusnya sempurna. Hal ini akan membuat Anda semakin merasa tertekan, putus asa, dan takut akan peluang Anda untuk diselamatkan. Itu benar. Pemikiran seperti itu mengungkapkan kurangnya kepercayaan pada keselamatan diri sendiri. Saya tidak berpikir orang-orang seperti itu menyadarinya, tapi ya, itulah yang terungkap. Jadi untuk membuat diri mereka merasa lebih baik tentang peluang mereka untuk diselamatkan, sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap mencari kesalahan pada sesama orang percaya, bukan pada orang yang beragama lain. Tidak ada kontes atau persaingan di sana. Tetapi mereka membandingkan diri mereka dengan sesama orang percaya lainnya. Dan jika mereka dapat menemukan kesalahan pada orang-orang percaya yang lain, maka itu memberi mereka kepastian bahwa mereka tidak terlalu buruk. Oke, saya paham. Dan jujur saja, saya juga telah bersikap seperti itu, Doni. Saya juga pernah, ketika saya masih percaya bahwa saya harus mencapai kesempurnaan saat masih hidup dengan sifat alamiah yang berdosa. Tapi disinilah hal itu menjadi sangat menarik. Sangat mudah untuk mencela dan menganggap duniawi siapapun yang tidak menghidupi definisi kebenaran yang Anda buat sendiri. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang dengan standar yang lebih tinggi datang? Satu dari dua hal akan terjadi. Entah Anda akan menjadi yakin bahwa standar yang lebih tinggi ini adalah sesuatu yang ingin Anda adopsi juga, yang pada gilirannya memberi Anda lapisan tambahan untuk menemukan kesalahan orang lain yang tidak menerima terang baru itu. Atau alternatif lainnya adalah Anda menolaknya dan menuduh orang yang berstandar lebih tinggi itu legalistik. Iya, saya sudah sering melihat itu, dan saya bahkan pernah juga bertindak seperti itu. Harus saya akui, Doni. Ya, tentu. Jika itu adalah sebuah standar yang tidak ingin kita adopsi, maka cara termudah untuk keluar dari kewajiban yang tidak diinginkan tersebut adalah dengan mencelanya dan menganggapnya sebagai tindakan legalisme. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu membuat orang-orang percaya mencari-cari kesalahan pada sesama orang-orang percaya lainnya, dan bukannya memberikan ruang kebebasan kepada setiap orang di dalam Kristus untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri. Oke, apakah menurut Anda kondisi ini, mungkinkah kecenderungan tindakan seperti ini telah berkontribusi pada tumbuhnya berbagai denominasi dalam agama Kristen? Anda tahu, ini telah menjadi satu hal yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak percaya sebagai alasan untuk menolak kekristenan. Mereka berkata, ada begitu banyak denominasi yang berbeda. Anda saja tidak dapat sepakat dalam banyak hal. Bagaimana semua keyakinan Anda bisa benar? Jadi, Doni, saya bertanya-tanya, apakah kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan orang Kristen lain adalah alasan mengapa ada begitu banyak denominasi yang berbeda di dalam kekristenan saat ini? Sebelum saya menanggapi, saya ingin tahu, apa alasan Anda mengaitkan hal ini, Mario? Nah, ketika Anda percaya bahwa Anda harus mencapai kondisi sempurna sebelum kedatangan Kristus kembali, Anda sedang mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Tak satupun dari kita yang dapat mencapai titik itu selama kita masih memiliki kodrat atau sifat alamiah yang sudah jatuh yang kita warisi dari Adam. Jadi, efek emosionalnya adalah membenci diri sendiri. Banyak orang Kristen yang dipenuhi dengan kebencian pada diri sendiri. Nah, begitu Anda telah bisa membuat orang-orang membenci diri mereka sendiri karena keberadaan mereka, maka cukup mudah untuk membuat mereka mengarahkan kemarahan itu pada orang lain yang bukan bagian dari sistem kepercayaan pribadi mereka. Bahkan di dalam denominasi itu sendiri, terkadang muncul kelompok yang dalam tanda kutip jelek, di mana beberapa anggotanya, walaupun mereka satu denominasi, dikecam dan dianggap lebih duniawi karena gagal mempraktekkan standar-standar yang tinggi, walaupun seringkali standar-standar yang tinggi itu adalah sesuatu yang dipaksakan sendiri dan bukan merupakan standar Alkitab yang sebenarnya, Doni. Ya, itu jelas. Dan perpecahan kemudian akan terjadi. Kadang-kadang para pendeta mencoba untuk mempromosikan penggabungan dan persatuan dengan mengatakan gereja adalah rumah sakit untuk orang-orang berdosa, bukan sebuah klub untuk orang-orang kudus. Dan dengan berkata begitu, seolah-olah hal tersebut menjelaskan kerugian yang disebabkan oleh tindakan mengkritik orang lain. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap fokus pada pesan Injil yang sejati, yaitu bahwa ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan abadi Yahwa, kita semua akan dikaruniai kodrat atau sifat alamiah yang lebih tinggi. Kemudian, dan hanya dengan begitulah kita akan dapat menjadi manusia yang tidak berdosa. Itu benar. Bagus. Jadi, itu menjawab satu pertanyaan Barb, yaitu mengapa ini terjadi. Oke, sekarang bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti ini, Doni? Sekarang, setelah kita menyadari kecenderungan ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen berhenti mencari-cari kesalahan orang lain untuk membuat diri kita merasa lebih baik bagi diri kita sendiri? Nah, solusinya ada dalam pesan sang saksi sejati kepada orang-orang Laodikia. Silakan tolong dibuka dengan cepat dan bacakan, Mario, dalam kitab Wahyu pasal 3. Baiklah,
kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18. Di sini dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Ketakutan dan kebencian pada diri kita sendiri membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Yahwa dan mengarahkannya kepada orang lain. Kita ingin menjatuhkan mereka untuk mengangkat diri kita sendiri menurut pemikiran dan standar kita sendiri. Hal ini menghasilkan kesombongan rohani. Sikap di mana kita merasa memiliki semua hal yang kita butuhkan ketika pada faktanya di sepanjang waktu kita sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus berpaling kepada Sang Juru Selamat dan melakukan persis seperti apa yang Dia telah katakan. Mintalah Dia untuk memberi kita emas imannya yang telah dimurnikan dalam api. Ini akan memberi kita keyakinan akan kasih Yahwa bagi kita meskipun kita gagal. Kita meminta Dia untuk memberi kita pakaian putih kebenarannya. Ini akan mencegah kita jatuh ke dalam anggapan diri sendiri bahwa kita cukup baik dengan mengorbankan orang lain yang kita kritik. Dan kita juga membutuhkan minyak untuk melumasi mata kita. Tapi bukankah minyak pelumas mata itu akan semakin menunjukkan kegagalan kita dan membuat kita semakin cenderung untuk menjatuhkan orang lain untuk membuat diri kita merasa lebih baik dan merasa lebih berpeluang untuk diselamatkan, Doni? Ketika kita dikaruniai minyak pelumas mata ilahi, kita akan memandang sebagaimana Kristus melihat. Ya, dosa akan menjadi kebencian bagi kita. Tapi dengan minyak mata tersebut, kita akan benar-benar mengasihi orang lain sama seperti Kristus. Kita akan menyadari bahwa setiap individu telah dibentuk oleh pengalaman hidup mereka sendiri, berjuang di bawah tekanan beban mereka sendiri, dari keyakinan yang sudah lama dijalani. Kita akan menerima setiap orang sebagai jiwa-jiwa yang untuknya Yahusua telah mati. Jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Bapa. Kita tentu tidak akan mengatakan kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, "Saya mengasihi Anda, tapi saya membenci dosa Anda." Ya, saya tidak tahu dari mana orang Kristen menemukan kalimat seperti itu. Yahusua tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada seseorang. Bahkan kepada seorang wanita yang tertangkap basah berzina, dia hanya berkata, "Aku juga tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi ya, dia tidak menceramainya tentang pilihan buruknya atau betapa berdosanya tindakan yang telah perempuan itu lakukan. Dan kita juga tidak boleh melakukannya. Lihat, bukan tugas kita untuk menghukum siapapun karena dosa-dosa mereka. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita hanyalah menunjukkan kasih ilahi bagi orang lain dalam cara kita memperlakukan mereka. Itulah yang Yahusua lakukan. Kita tidak perlu memandang rendah mereka, mencari kesalahan pada mereka, atau mengkritik mereka atas pilihan gaya hidup mereka, pilihan makanan mereka, atau apa yang mereka lakukan. Saya tidak tahu. Mungkin cara mereka berpakaian, atau siapa yang mereka pilih untuk dicintai. Kita akan menyerahkan semua itu di tangan Yahwa, karena adalah tugas dari Roh Kudus untuk menginsafkan dosa. Bukan tugas kita, dan Dia tidak membutuhkan bantuan kita. Roh Kudus tahu persis bagaimana meraih hati, dan Dia akan melakukannya dengan cara yang paling baik, dengan cara yang selembut mungkin. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Dia padamkan. Ya, itu adalah nubuatan tentang Sang Juru Selamat, dan begitulah seharusnya cara kita dalam bertindak juga. Mendorong atau menguatkan, bukannya mengecilkan hati, membangun bukan menjatuhkan. Mengetahui kebenaran bahwa adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan akan dosa, akan membebaskan kita untuk mengasihi dan menerima orang-orang berdosa sama seperti Kristus, tanpa perlu menceramahi mereka tentang kegagalan mereka. Inilah yang akan benar-benar menunjukkan kasih Yahwa kepada orang-orang yang terhilang. Dan ketika kita tahu bahwa Yahwa tidak mengharapkan kita untuk mencapai kesempurnaan tanpa dosa, selama kita masih memiliki kodrat atau sifat alamiah kita yang telah jatuh, kita pun kemudian tidak akan merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain, untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Indah, itu benar-benar membawa terang Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Baik para pendengar, terus kirimkan pertanyaan, komentar, atau permintaan doa Anda kepada kami. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Berikutnya kita akan masuk ke segmen Janji Harian. Tetaplah di sini.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Sebagai seorang pembicara di depan publik, saya senang membaca tentang berbagai cara yang digunakan para pembicara lainnya untuk mengilustrasikan poin-poin mereka. Baru-baru ini saya membaca kisah tentang seorang motivator yang berbicara di hadapan ratusan orang pendengarnya, dan pada saat itu dia mengangkat uang lembaran sebesar Rp100.000. Siapa yang mau uang Rp100.000 ini? Dia bertanya. Setelah beberapa orang terdengar tertawa, seluruh kerumunan terlihat mengangkat tangan mereka. Oke, saya akan memberikan uang ini kepada seseorang, kata motivator tersebut. Tapi pertama-tama, sambil berbicara dia mulai meremas uang itu dengan tangan terkepal. Sambil memegang uang kertas yang sudah kusut itu tinggi-tinggi, dia bertanya lagi. Sekarang siapa yang menginginkan uang ini? Sekali lagi, semua tangan terangkat. Sang motivator pun kemudian menjatuhkan uang itu di atas lantai panggung dan menginjak-injaknya. Selain kusut, sekarang uang kertas itu telah menjadi kotor. Uang itu dia pungut kembali dari lantai dan kemudian bertanya kepada para pendengarnya lagi. Ada yang masih menginginkannya? Sekali lagi, semua tangan terangkat. Sambil memandang pada para pendengarnya dengan seksama, sang motivator itu berkata, apapun yang saya lakukan terhadap uang ini, saya kira Anda akan tetap menginginkannya, karena apapun yang saya lakukan terhadapnya, nilainya akan tetap sama. Uang kertas ini tadinya baru dan harum dan bernilai Rp100.000. Uang kertas ini kemudian menjadi kusut tetapi nilainya tetap Rp100.000. Dan uang kertas ini sekarang sudah kotor karena terinjak-injak tetapi masih tetap bernilai Rp100.000. Nilainya tidak berubah terlepas dari apapun yang sudah dilakukan padanya. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Terkadang hal-hal buruk terjadi. Kita juga hidup dengan kodrat atau sifat alamiah yang sudah jatuh. Terkadang kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang buruk. Tetapi terlepas dari apapun yang telah terjadi atau apapun yang telah dilakukan pada Anda, terlepas dari kesalahan apapun yang Anda telah perbuat atau pilihan salah apapun yang sekarang Anda sesali, terlepas dari konsekuensi apapun yang Anda sedang berjuang hadapi sekarang, nilai Anda tetap sama. Faktanya, Anda sangat berharga sehingga Yahwa rela melahirkan seorang putra untuk menebus Anda dari dosa-dosa Anda. Anda lihat, Bapa tidak ingin menghabiskan kekekalan tanpa Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih yang tidak akan dapat diukur, bahkan oleh keabadian itu sendiri. Dan jika Anda tidak ada, Dia akan merindukan Anda. Bagi Bapa Surgawi Anda adalah mutiara yang sangat berharga, harta karun yang tersembunyi di ladang, yang untuk mendapatkannya, semua pengorbanan akan layak diberikan. Apapun yang telah Anda lakukan, apapun yang telah dilakukan kepada Anda memiliki dan tetap bernilai. Anda berharga di matanya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1-4 mengatakan, tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Yahwa Elohmu, yang maha kudus, Eloah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara.
Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Saya sangat menghargai pelajaran hari ini. Para pendengar, tidak ada salahnya untuk memeriksa kembali keyakinan-keyakinan kita atau melihat bukti-bukti yang baru. Seperti yang Anda sudah katakan sebelumnya, Doni, itu akan mengkonfirmasi keyakinan kita atau mengajari kita sesuatu yang baru. Dan kita tidak perlu takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bahkan kita akan menghabiskan kekekalan untuk mempelajari hal-hal baru. Apakah Anda benar-benar berpikir kita akan mempelajari semua hal di dunia yang lama ini? Tidak. Namun, berdasarkan pada apa yang saya amati, orang-orang cenderung takut untuk melihat ide-ide baru. Sepertinya ada pendapat bahwa jika mereka memberi ruang kepala mereka untuk mempertimbangkan beberapa ide atau doktrin baru, mereka akan mengembara ke tanah terlarang. Kemudian iblis akan menangkap mereka dalam jeratnya dan mereka akan ditipu dan bertindak melawan kehendak mereka sendiri dan akhirnya tersesat. Saya paham dengan apa yang Anda katakan. Saya juga pernah meyakini hal seperti itu. Walaupun saya tidak pernah benar-benar memperlihatkannya melalui kata-kata. Tetapi perasaan yang sama itu ada di sana. Tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini benar-benar terdengar seperti sesuatu yang Bapa Surgawi kita yang pengasih akan izinkan terjadi? Apakah memang seperti itu? Tidak akan pernah. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Dia membuat sebuah pernyataan yang menarik di ayat 11 pasal 17. Tolong buka dan bacakan, Mario. Dia membandingkan orang-orang Berea dengan orang-orang Tesalonika, dan dia memberikan alasan yang sangat menarik saat memuji orang-orang Berea. Silakan dibaca jika sudah ketemu, Mario. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya suka terjemahan langsungnya, Mario. Di situ dikatakan, orang Yahudi di Berea lebih berpikir adil. Ya, orang-orang Berea lebih berpikiran adil daripada orang-orang Tesalonika. Mengapa? Mereka memberikan ide-ide baru ini, konsep-konsep baru yang mereka dengar untuk pertama kalinya ini. Sebuah kesempatan yang adil. Mereka tidak secara langsung menuruti perkataan Paulus dan Silas. Mereka juga tidak langsung menolaknya. Hanya karena itu berbeda dari apapun yang pernah mereka sudah pelajari sebelumnya. Mereka memberinya kesempatan yang adil. Mereka mempelajarinya sendiri, mempercayai Roh Yahwa untuk memimpin mereka ke dalam kebenaran. Ya, terjemahan lain mengatakan bahwa mereka lebih berkarakter mulia daripada orang-orang Tesalonika, dan itu semua karena mereka pada dasarnya belajar dengan pikiran terbuka. Dan itulah yang perlu kita lakukan juga. Terlalu banyak orang yang mempelajari ide-ide baru hanya untuk membuktikan bahwa itu salah. Itu bukan cara belajar dengan pikiran terbuka. Belajar dengan pikiran terbuka berarti Anda bersedia untuk taat jika Roh Yahwa meyakinkan Anda bahwa itu benar. Begitulah cara orang-orang Berea belajar. Dan ketika kita melakukan itu, kita dapat mempercayai Yahwa untuk menjaga pikiran kita tetap aman. Kita tidak akan ditipu melawan keinginan kita sendiri. Itu benar, kita selalu dapat mempercayai kasih Bapa bagi kita. Ya, waktu kita sudah habis. Para pendengar, silakan bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini.
Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.